Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dita Rahmadini. Pada video-video sebelumnya, saya telah menjelaskan 3 part tentang persediaan atau inventory. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang akuntansi perusahaan dagang. Sebelumnya, saya akan menjelaskan ada 3 jenis perusahaan berdasarkan aktivitas operasionalnya. Yang pertama yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang aktivitas operasionalnya memberikan layanan jasa kepada pelanggan. Yang kedua yaitu perusahaan dagang. Perusahaan dagang yaitu perusahaan yang membeli barang dagangan, kemudian menjual kembali barang dagangan tersebut tanpa merubah bentuk dari barang dagangan tersebut. Yang ketiga yaitu perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang membeli bahan baku, kemudian mengelola bahan baku tersebut melalui proses produksi hingga menjadi barang jadi dan menjual barang jadi tersebut. Selain berdasarkan aktivitas operasionalnya, yang membedakan perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur yaitu dilihat dari penyusunan laporan laba rugi. Pada perusahaan jasa, dalam penyusunan laba rugi biasanya menggunakan yang namanya single step, yaitu kita langsung mengkurangkan pendapatan dengan beban-beban untuk mendapatkan laba atau rugi. Pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur, kita menggunakan yang namanya multiple step, yaitu yang pertama kita mengkurangkan penjualan dengan harga pokok penjualan atau HPP sehingga mendapatkan laba kotor. Kemudian laba kotor kita kurangkan dengan namanya beban-beban operasi untuk menghasilkan laba atau kotor bersih. Dalam perusahaan dagang kita mengenal istilah-istilah baru. Misalnya yang pertama yaitu HPP atau harga pokok penjualan. HPP adalah total harga perolehan atas barang dagangan yang terjual dalam satu periode. HPP termasuk akun kelompok beban sehingga sering juga disebut dengan beban pokok penjualan atau dalam bahasa Inggrisnya cost of goods sold. Kemudian kita juga mengenal yang namanya harga perolehan. Harga perolehan adalah total pengeluaran yang dibayarkan oleh perusahaan untuk membeli barang dagangan sampai barang dagangan tersebut siap untuk dijual. Saya akan memberikan ilustrasi untuk perhitungan HPP dan harga perolehan sebagai berikut. Baiklah, ini contoh soal untuk perhitungan harga perolehan. PT Viva membeli mesin pabrik seharga Rp54.000. Biaya pemasangan mesin sebesar Rp 2.543.000 serta premi asuransi sebesar Rp600.000. Hitunglah harga perolehan. Kita ingat lagi ya, arti dari harga perolehan tadi yaitu semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh barang dagangan sampai barang tersebut siap untuk dijual. Maka kita menghitungnya dengan cara harga belinya yaitu Rp54.000 ditambahkan dengan Rp2.543.000 ditambahkan dengan Rp600.000. Nah, itulah harga perolehannya. Kemudian contoh soal yang kedua yaitu ini contoh soal untuk menghitung harga pokok penjualan. Perusahaan pada bulan September 2020 membeli 100 unit barang dagangan dengan harga perolehan per unit $10. Selama bulan September ini terjual 8 unit barang dagangan dengan harga jual 15. Hitunglah HPP. HPP itu didapat dengan cara unit yang terjual dikalikan harga perolehan per unit. Maka unit yang terjual 80 dikalikan harga perolehan per unit 10, maka 800. Itulah nilai HPP-nya. Selain istilah-istilah tersebut, kita juga mengenal istilah dalam arus harga perolehan. Yang pertama yaitu beginning inventory atau persediaan awal. Beginning inventory adalah total harga perolehan atas barang dagangan pada awal periode yang mana nilainya didapat pada ending inventory periode sebelumnya. Yang kedua ada yang namanya purchase atau cost of good purchased, yaitu total harga perolehan atas barang dagangan yang total harga perolehan atas barang dagangan yang dibeli dalam satu periode. Yang mana nilai yang kemudian good available for sale.
Cost of good available for sale ya, nama lainnya, yaitu total harga perolehan atas barang dagangan, atas barang yang siap untuk dijual dalam satu periode. Kemudian ada yang namanya dengan cost of goods sold atau HPP. HPP yaitu total harga perolehan atas barang dagangan yang terjual dalam satu periode. Kemudian ada yang namanya ending inventory. Ending inventory atau persediaan akhir, yang mana total harga perolehan atas barang dagangan yang tersisa sampai akhir periode ending inventory ini dapat dihitung dengan cara unit yang tersisa dikali harga perolehan per unit. Jika HPP, kita menghitungnya dengan cara unit yang terjual dikalikan dengan harga perolehan per unit. Jika cost of good available for sale, kita menghitungnya yaitu dengan persediaan awal ditambah dengan net purchase atau pembelian bersih. Ada kalanya kita itu menghitung yang namanya pembelian bersih. Pembelian bersih itu yaitu dengan cara yang pertama yaitu kita menghitungnya yaitu pembelian kotor, kita tambahkan dengan biaya angkut pembelian, kemudian kita kurangkan dengan yang namanya retur pembelian, dan kita kurangkan dengan yang namanya diskon pembelian jika ada. Selain itu juga ada yang namanya yang dinamakan dengan penjualan. Penjualan yaitu pendapatan yang didapat dari hasil penjualan dalam satu periode. Itu kita hitung dengan cara yaitu hitung dengan unit yang terjual dikalikan dengan harga jual. Baiklah, itulah. Dalam perusahaan dagang, kita juga mengenal dua sistem dalam pencatatan persediaan, yaitu sistem periodik dan sistem perpetual. Pada sistem perpetual, kita menggunakan yang namanya kartu persediaan untuk mencatat setiap transaksi. Jadi setiap ada yang namanya pembelian, penjualan, retur pembelian atau retur penjualan itu langsung dicatat yang di dalam kartu persediaan, sehingga kita akan langsung mengetahui berapa ending inventory kita setiap saat. Dan HPP juga dihitung setiap saat dan dicatat pada kartu persediaan. Sedangkan pada sistem periodik, kita tidak menggunakan yang namanya kartu persediaan. Kita hanya melakukan perhitungan fisik, sehingga kita tidak dapat mengetahui ending inventory setiap saat. Kita hanya bisa mengetahui ending inventory pada akhir periode pada saat perhitungan fisik. Itu saya hanya menjelaskan sedikit tentang perbedaan sistem perpetual dan sistem periodik. Jika kalian ingin tahu lebih lanjut tentang sistem perpetual dan sistem periodik, kalian bisa menonton video saya pada Inventory Part 1. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang akuntansi perusahaan dagang. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.